Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam guyub rukun, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dipermudahkan segala urusannya dan diperlancarkan rezekinya. Allahumma amin. Oke, dulur-dulurku semuanya, kali ini di konten yang terbaru Mas Wanto ini saya akan membahas tentang kejadian beberapa hari di Kota Karanganyar. Sebenarnya saya pribadi juga miris mendengarkan pencak silat di Kota Karanganyar ini sering terjadi gesekan antar pencak silat. Nah, di sini gini dulur-dulur, beberapa hari ini kan kemarin ada bentrok atau gesekan antara Pak Gernusa dan dari sedulur IKSPI ya kemarin. Nah, ini untuk yang pertama gini dulur-dulur, saya pribadi dari channel YouTube-nya Mas Wanto mengucapkan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar dari Pak Gernusa, di mana anggota Pak Gernusa 2 orang kemarin menjadi korban dari oknum IKSPI ya kemarin ya. Mohon maaf, apa benar oknum IKSPI atau tidak nanti kita bahas di sini. Dan ini sudah diurus oleh Polres Karanganyar juga. Dan di sini saya akan membahas tentang kejadian-kejadian yang beberapa hari ini viral di media sosial, tentang dari sedulur dari IKSPI yang kemarin menjadi korban pengeroyokan juga. Habis itu disambung dengan keluarga besar dari Pak Gernusa yang menjadi korban sajam. Dan di sini saya menghadirkan dari sedulur dari IKSPI yang kemarin menjadi korban pengeroyokan. Dan di sini ada Kang Mas Bugo, ini wakil ketua PAC Pak Gernusa dari Karanganyar. Dan di belakang ini Mas Amir, yaitu Mas Amir ini ketua kepelatihan di Kota Karanganyar IKSPI. Dia juga dituakan di Kota Karanganyar dikarenakan Mas Amir ini salah satu penggerak dan pengembang IKSPI di Kota Karanganyar. Jadi sedikit banyaknya dari anggotanya Mas Amir ini pergerakannya bagaimana. Nah, Kang Mas Amir ini juga sedikit banyaknya mengetahui pergerakannya bagaimana, perkembangannya bagaimana di Kota Karanganyar. Nah, ini Mas Amir ini yang mengetahui untuk perkembangannya. Nah, oke dulur-dulur, tadi sudah saya sampaikan ya di depan tadi, saya mengucapkan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar dari Pak Gernusa yang menjadi korban senjata tajam kemarin dan sudah diurus di Polres Karanganyar. Dan di sini saya menghadirkan dari sedulur dari KSPI 2 orang, dan ini ada Kang Mas siapa Mas? Kenalan dulu. Perkenalan, nama saya Alam Star Nugroho, alamat Jonggen. Nah, ini Kang Mas Alan ini masih keponakan saya juga. Makanya saya undang di sini untuk menjelaskan kronologi awalnya bagaimana kok bisa sampai dikeroyok dari oknum-oknum yang belum diketahui juga sampai berimbas masalah menjadi kemana-mana, menjadi besar dari Karanganyar perang Bagas Raden. Nah, ini bagaimana kronologi awalnya, bagaimana kita tanyakan kepada Kang Mas Alan. Oke Kang Mas Alan, gini, ini kemarin kan Kang Mas Alan kan menjadi korban pengeroyokan. Nah, ini kronologinya bagaimana? Dan info yang saya dapatkan itu apa itu Kang Mas Alan mendapat apa itu? Hantaman helm katanya ya, sampai helmnya pecah ya. Coba bisa diceritakan kepada semua dulur-dulur. Monggo. Ngenten iki. Kan kula niat ngopi. Ten maskot niku. Nah, rampung ngopi niku kula wiwitan golek spot di foto. Itu spot foto ten PK lor PKU. PKU Karanganyar ya. Nggih. Sesampainya di lingkungan niku, kula tos rombongan ke arah. Ada rombongan yang mendatangi Mas Alan, bukan di konvoy ya. Nggih. Terus kula kan otomatis panik niku. Kula langsung puter balik niku. Kejar. Dituti kemburi. Nah, dikejar. Nggih. Terus ditanyai. Ditanyai KS apa PN. Nah, kula jawab KS. Nah, terus langsung dihajar. Diantem. Oh, iya. Terus niku kula kaget to, Mas. Niku kula enggak tahu permasalahan apa ya. Nggih. Kula langsung ngakon kancane kula niku sing goncenge kula. Kan banter. Sampai banter iku kula diucet, Mas. Diucet. Udah lari, dikejar lagi. Nggih. Diucet sampai Kilan BK. Niku mandek ten mriku niku.
kancane kula tiba ngriku terus kula tinggal mlayu. Nah, kula nggih malah diajar lagi. Nah, ini gini Mas, saya ceritakan dari kembali lagi ya dari awalnya gini dulur-dulur. Kang Mas Alan ini tidak tahu juga permasalahan apa, tapi ada tiba-tiba ada rombongan yang konvoy dan mendatangi Kang Mas Alan ini. Nah, Kang Mas Alan ini kan ditanya dari Pager Nusa apa dari KS. Nah, Kang Mas Alan ini kan menjawab dari KS Mas. Terus dua orang, Mas Alan kan dua orang sama temannya ya tidak tahu titik permasalahannya apa, tiba-tiba dikeroyok oleh oknum-oknum yang sedang konvoy tadi. Nah, dan Mas Alan ini mendapatkan luka di kepala juga karena hantaman dari benda tumpul atau helmnya di bahasa Jawa dikeprok neng dase. Nah, padahal sudah sempat lari, dikejar lagi, diajar lagi ya. Nah, ini gini Mas Alan ini tahu nggak yang melakukan itu siapa, tahu apa tidak sebenarnya? Buat retas nih. Ya gini dulur-dulur, dari konvoy tadi Mas Alan juga tidak tahu sebenarnya yang melakukan itu siapa, kan juga tidak tahu. Nah, terus permasalahan ini kan mungkin di grup itu kan rame. Untuk Kang Mas Alan jadi korban pengeroyokan, tapi yang melakukan siapa sebenarnya juga tidak tahu dulur-dulur. Kang Mas Alan ini di masa di pinggir jalan itu kan tidak tahu, jadi tidak mengetahui permasalahannya apa, tidak tahu. Nah, terus bisa di grup ada yang mengeroyok malam itu. Mungkin niatnya agar dulur-dulur bisa nyari juga ya malam itu, siapa tahu ketemu gitu ya niatnya. Nah, di grup itu. Mungkin dari grup sini sampai grup yang ujung mungkin ceritanya sudah berbeda mungkin. Nah, jadinya berimbas kemana-mana juga nggak tahu juga. Nah, oke dulur-dulur, ini yang dari awal ini Kang Mas Alan yang menjadi korban pengeroyokan di Kota Karanganyar dulur-dulur. Itu yang awalnya. Terus yang kedua itu berlanjut, tapi ini ada hubungannya atau tidak, semoga tidak ada hubungannya kalau saya pribadi. Nah, tapi dari habis permasalahan itu selama itu beberapa jam ya, terus ada sedulur-dulur, banyak dulur-dulur dari KSPI yang turun katanya ya. Gini dulur-dulur, setelah Mas Alan ini nge-share di grup kalau Mas Alan ini menjadi korban pengeroyokan, Mas Alan ini kan share di grup. Nah, siapa tahu dulur-dulur bisa ikut mencari yang sedang konvoy tadi, tapi mungkin hasilnya juga berbeda. Terus ada kelanjutan dari sedulur Pager Nusa ini ada yang menjadi korban pembacokan atau korban dari pengeroyokan ya. Nah, itu mungkin dari wakil ketua PAC dari Karanganyar mungkin bisa memberikan dulu kronologinya bagaimana kok anggotanya bisa menjadi korban. Untuk kronologinya saya itu pas masuk malam ya, kerja masuk malam, saya nggak tahu kronologinya titik permasalahannya di mana. Tahu-tahu itu dapat info ada konvoy banyak malam, sekitar malam jam 9 atau jam 8 lah itu. Ada konvoy, katanya ada yang nanya, ya sama kejadiannya hampir sama. Ada yang nanya, kamu PM? Iya Mas, langsung tahu-tahu dibacok, pakai sajam lah. Ya. Cuma saya sangat menyayangkan. Kenapa harus pakai sajam? Kita pendidikan. Kalau memang ada permasalahan, kalau khususnya di Karanganyar kota, itu kan kita ada. Tapi kebanyakan itu dari luar. Malah yang konvoy itu dari luar daerah kita. Yang kita sayangkan di situ. Mungkin entah itu titik permasalahannya di mana. Tapi kalau memang ada permasalahan kan harusnya ditanyakan baik-baik. Kita semua kan ada pimpinannya ya, ada pimpinannya dulu, koordinasi dulu Pak. Kalau memang maksudnya niat pengen menyelesaikan masalah, harusnya kan begitu. Tapi kalau memang niatnya memang cari masalah kan, ya kayak gitu jadinya. Makanya khususnya kayak kita itu di sini aman saja, aman-aman, nggak ada konflik, nggak ada apa-apa. Tapi yang dari luar saja. Iya. Oke dulur-dulur, ini
Tadi ada penjelasan dari Kang Mas Puguh selaku Wakil Ketua PAC dari Pagar Nusa yang mengatakan sebenarnya di Kota Karanganyar ini untuk semua organisasi pencak silat sebenarnya aman-aman, tentram, guyub rukun sebenarnya dulur-dulur, baik dari KS, dari PSHT, dari Pagar Nusa, semua itu sebenarnya guyub rukun dulur-dulur. Bahkan di Kota Karanganyar sebenarnya sering ada silaturahmi antara Pagar Nusa dan PSHT dan Pagar Nusa. Kan yang baru-baru ini kan yang saya vlog kemarin kan saya silaturahmi ke tempat latihannya dari KSPI. Nah, dan ini penjelasannya tadi gini dulur-dulur, memang tadi dari anggota IKSP, anggota dari Pagar Nusa ini kan juga ditanya IKSPI apa Pagar Nusa, terus menjawab Pagar Nusa, terus dibacok tadi katanya 2 orang mengalami luka bacok dan sudah dirawat intensif di rumah sakit. Dan kasusnya juga sudah dilimpahkan ke Polres Karanganyar. Dan 2 pelaku sudah tertangkap. Nah, ini infonya pelaku juga sudah tertangkap. Berapa orang kan pelakunya? Baru 2 orang. Baru 2 orang. Itu pelakunya yang sangat disayangkan lagi itu masih kecil. Masih di bawah umur. Iya, masih di bawah umur. Nah, pelakunya masih di bawah umur dulu. Sama orang tua. Nah, ini gini kan Mas. Infonya pelakunya apa memang benar dari oknum dari IKSPI? Iya, yang ketangkap memang oknum dari KSPI. Nah, oke, gini sekarang gini dulur-dulur, tapi dari luar kota Karanganyar. Nah, pelakunya dari luar kota Karanganyar dulur-dulur. Nah, ini saya mau bertanya kepada Kang Mas Amir selaku koordinator IKSPI di Kota Karanganyar. Ini bagaimana Kang Mas Amir mendapat ini info seperti ini? Nah, Kang Mas Amir kan menjadi yang tertua di sini, dituakan. Karena Mas Amir kan yang mengembangkan IKSPI di Kota Karanganyar. Jadi sedikit banyaknya kan tahu pergerakan dari anggota-anggotanya. Ini bagaimana pendapat Mas Amir tentang permasalahan seperti ini? Karena anggotanya Mas Amir ini kan ada yang terlibat dengan hukum, sudah masuk ke ranah hukum, kan sudah masuk ke Polres Karanganyar. Nah, ini gimana pendapatnya Kang Mas Amir ini? Masalah ini bagaimana ini? Karanganyar kan padahal kan adem aja saja. Sangat disayangkan Mas. Kok bisa kecolongan sampai kayak gitu. Saya sendiri juga posisi itu pas bareng tes Mas. Posisi itu terus saya lanjut ngopi itu baru ada info, hari berikutnya itu baru dapat info soal itu Mas. Masalah ini katanya diserang oleh oknum yang tidak dikenal. Sangat disayangkan sekali Mas. Terus saya pasrahkan pada hukum. Terus sampai saat ini pelaku yang menjadi pengeroyokan belum tertangkap, masih kita proses, masih kita bantu untuk mencari agar masalah ini cepat selesai, cepat menemui titik terang Mas. Oh iya, amin amin. Nah, ini sangat disayangkan ya dulur-dulur di Kota Karanganyar. 2 orang ini kan penanggung jawab di Kota Karanganyar. Yang satu selaku Wakil Ketua PAC, yang satu selaku penanggung jawab kepelatihan di Kota Karanganyar. Jadi kan siswa-siswanya yang sudah menjadi anggota KSPI, paling tidak Kang Mas Amir ini kan juga bertanggung jawab untuk perkembangan di Kota Karanganyar. Nah, ini gini dulur-dulur, ini kalau pendapat saya ini sepertinya cuma salah paham dari sebenarnya permasalahan apa itu juga tidak diketahui, apa cuma sekedar konvo-konvo untuk menunjukkan jati dirinya atau bagaimana, kita juga tidak tahu dulur-dulur. Padahal di Kota Karanganyar ini kan sebenarnya adem ayem, tidak pernah ada gesekan. Untuk Kota Karanganyar ini kan kami dari PSHT dan dari KSPI, dari Pagar Nusa sebenarnya saling berkoordinasi dulur-dulur. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang seperti ini. Dan yang sangat disayangkan lagi untuk yang dari IKSPI ini kan, oknum ini kan masih di bawah umur dulur-dulur. Nah, mungkin masih perlu bimbingan dari mas pelatihnya ya mungkin ya. Dan ini semoga yang untuk pelaku pengeroyokan dari Kang Mas Alan ini juga segera ditemukan, bisa diproses secara hukum, juga bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang menjadi perbuatannya. Nah, gini sekarang semoga untuk ke depan jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi dulur-dulur. Dan mungkin dari Kang Mas Puguh ada pesan-pesan buat semua dulur. Ya, pesan saya cuma satu. Kalau memang kita kan punya daerah masing-masing, maksudnya kita punya lingkungan kita masing-masing. Kita ciptakan kedamaian di lingkungan kita masing-masing dulu. Jadi kalau untuk yang memang
dari luar kota Karanganyar yang cuma pengen membuat gaduh di sini, mending jangan masuk ke kota sini. Karena kita di sini adem ayem dan tidak ada, kalau memang ada masalah kita selesaikan baik-baik kalau di sini. Jadi kalau untuk pesan saya, kalau untuk organisasi lain atau entah apapun, kalau memang ada masalah di sini, kalau memang pengen masuk ke kota Karanganyar, paling enggak jangan buat gaduh di sini. Itu saja. Siap. Tuh, Mas Samir ada pesan untuk selaku penanggung jawab kepelatihan di kota Karanganyar, mungkin hari ini menjadi paparan keras bagi Mas Samir untuk masalah ini. Ada pesan-pesan mungkin Mas Samir, monggo. Mungkin himbauan aja Mas, khususnya warga KSPI di Ranting Karanganyar. Saya selaku perwakilan dari pengurus Ranting Karanganyar menghimbau pada seluruh warga maupun pendekar di seluruh, khususnya di Ranting Karanganyar, agar tidak terprovokasi oleh kejadian-kejadian yang terjadi khususnya di kota Karanganyar. Dan apabila ada warga maupun pendekar yang melakukan pergerakan di luar pengetahuan ranting, saya selaku pengurus ranting akan menindak tegas Mas pada seluruh oknum-oknum tersebut. Mantap Kang Mas, terima kasih. Kemudian Kang Salam, ada pesan-pesan buat semua dulur bagaimana agar kota Karanganyar ini tercipta kerukunan yang ada silaturahmi, ada hubungan yang keluarga, ngopi-ngopi bareng. Ada pesan-pesan buat semua dulur, jangan sampai kejadian yang menimpa Mas Alan ini terulang kembali. Nah, monggo ada pesan-pesan buat semua dulur. Ya intinya ya mudah-mudahan buatan terulang kembali kejadian ini. Nah, pesannya jangan sampai kejadian yang menimpa Mas Alan terjadi kembali. Dan doa saya semoga tetap yang melakukan perbuatan itu tetap segera tertangkap dan bisa mempertanggungjawabkan sesuai proses sesuai dengan undang-undang yang ada, sesuai hukum. Oke, dulur-dulur, saya kira konten ini cukup sekian dulu. Semoga kontennya Mas Wanto ini bisa memberi edukasi, memberi manfaat. Kita jalin kerukunan antar pencaksilat di kota Karanganyar dan di luar kota Karanganyar seluruhnya, Sabang sampai Merauke. Jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian yang seperti ini. Permasalahannya apa? Ini kok tiba-tiba ada kayak gini? Ini seolah kayak ada provokasi. Memang yang mengadu domba. Kalau memang ada permasalahan sebenarnya kan gampang, bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ngobrol bareng. Tapi ini kan seakan-akan tidak ada masalah, tapi kayak diciptakan gitu ya. Nah, kayak ada provokasi kayaknya ini. Permasalahan kan sebenarnya kan apa permasalahan tidak tahu sebenarnya kita semua ini. Tapi kok tiba-tiba ada kejadian seperti ini kayak di kota Karanganyar diopok-opok oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memperkeruh suasana pencaksilat. Seakan-akan ini kan saling diadu domba di Karanganyar ini. Kalau memang ada permasalahan kan sebenarnya enak diajak ngobrol siapa dengan siapa. Kalau memang sepadan, kalau memang imbang, duel nggak masalah. Duel secara pendekar, secara sportif mungkin ya, mungkin tarung secara pendekar, tapi memang secara timbang badan imbang, tingginya imbang, mungkin di duel kan nggak masalah sebenarnya kalau memang benar-benar pendekar. Tapi kalau ini kan kejadiannya sampai ada pembacokan, sampai ada yang masuk rumah sakit, sampai ada yang masuk bui, masuk polres, masih di bawah umur. Bagaimana nasib keluarganya? Lah, ini kan seakan-akan cuma permasalahan yang tidak diketahui, tapi kok menjadi runyam seperti ini. Sangat disayangkan sekali dulur-dulur. Nah, oke dulur-dulur, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan kontennya Mas Wanto bisa memberikan edukasi yang baik, bisa menciptakan kerukunan antar semua pencaksilat dulur-dulur. Oke dulur-dulur, saya kira cukup sekian dulu konten dari saya. Apabila banyak tutur ucap saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencaksilat, salam buyut rukun.